warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Boy Gunawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan review lagi sebuah ampli mono ya. Setelah kemarin kita review yang ini Vire serinya mana, Vire 1C060, dan ini pakai TPA 3118 32 pin. Ini ori 32 pin ya. Untuk hasil pengukurannya, reviewnya udah kemarin ya, dan memang suaranya itu kayaknya kurang kencang daripada yang versi PCB biru yang seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan review yang ini pakai TPA 3116 untuk serinya Vire 1C 100 atau 100 watt ya. Ini pakai TPA 3116. untuk suplainya itu sebenarnya sama di 24 volt, dan tapi untuk impedansi dia beda ya. Nah ini kan dia 100 watt itu mono PBTL. Nah untuk impedansi idealnya itu ada di 2 ohm ya. Kalau yang TPA 3118 kan dia di 4 ohm. Oke, kita sebelum ke cek sound kita tes load dulu ya. Kita tes load pakai impedansi 2 ohm, dummy load 2 ohm di sana. Itu 4 ohm saya paralel ya, jadi 2 ohm. Nah, oke, kita langsung nyalakan saja ya, pakai 24 volt 5 ampere ini. Ini pakai potensio ya sekarang ya. Pakai potensio. Ini sudah menyala. Oke. Untuk volume HP ya. Volume HP kita udah set mentok ya nih, kita nggak rubah-rubah, ini mentok dari HP, mentok ya. Nah nanti kita aturnya di potensio nih ya, biar lebih linear untuk pengukurannya bisa pas titik klipnya ya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk pengetesannya kita lihat di osiloskopnya. Ini udah nyala, injek pakai 100 Hz sinyal generator ya. Kita gas. Oke, ini udah mentok ya. Ini udah mentok untuk potensinya. Ini udah mentok, hasilnya bisa dilihat 5,8 dapatnya 292, 2,9 kali 5,8 kali 5,8 hasilnya. Loh kok jauh amat ya, 16 watt loh. Waduh, ini ya emang karena ini ya, seperti kasus yang TPA 3118 kemarin, jadi osiloskopnya ini belum clipping ya, belum, sinyal itu belum cacat. Jadi kalau kita lihat di sini di amplinya ya, saya lepas dulu. Untuk bagian gainya coba kita cek ya. Oke, bentar. Untuk gain sepertinya sih ini ya, untuk gainnya ada di sini. Aduh, nggak bisa ini ya. Oke, di situ terlihat 104 dan 20. Ini 20K, ini 100K ya. Cuman ini yang mana yang gain setting, karena ini ada dua yang 100. Harusnya cuman ada dua resistor pengaturan gainnya, yaitu 100 ohm 100 kilo dan 20 kilo. Coba kita cek di datasheet ya. Kita cek datasheet dari TPA 3118. Bentar ya, kita cek dulu. Ini dia TPA 3116, salah tadi, TPA 3116 ya, bukan TPA 3118. Gain setting ada di, bentar, gain setting ini sepertinya ya. Oke, benar, gain setting
kita lihat tadi kan mono ini ya, berarti dia pakai konfigurasinya master. Dan kalau kita lihat di sini tadi pakai 20K dan 100K ya. Ini berarti settingan dB nya di 26 dB ya, pantesan suaranya nggak bisa gede ya. Kalau kita setting di 36 dB, ini kan master 36 dB, yang 20K kita naikkan ke 47K, dan yang 100K mana tadi, nah ini 100K kita turunkan ke 75. Oke, ini ya, nanti akan saya oprek dulu. Sekarang kita tes untuk tes suara dulu ya. Oke, skip aja dulu ya. Oke, ini sudah saya pasang ke speaker ya, supply sama 24 volt. Untuk volume HP ini mentok ya. Oke, mentok. Kita nggak rubah, nanti kita kontrol dari potensio yang ada di sini. Udah bunyi ya, kita mentokin aja langsung ya, dapatnya berapa dB. Dapatnya sama ya seperti yang TPA 3118, kisaran di 94. Jadi kalau yang TPA 3118 itu kan dia 13,8 watt, yang tadi berapa ya, 16 kalau nggak salah ya, dB nya itu nggak ada pergerakan ya, jadi masih sama aja. Oke, kita lanjut cek sound. Oke, segitu aja ya. Jadi untuk yang ini juga senyap. Kalau untuk karakter suara dia agak ngebass ya, lebih tebal di bass daripada di high-nya atau cheese-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba ini ya, rubah untuk gainnya, kita maksimalkan di 36 dB ya. Oke, kita lanjut lagi untuk videonya. Ini sudah saya modifikasi ya. Saya rubah itu dari 26 dB saya rubah ke 36 dB ya. Ini udah saya rubah, langsung kita tes untuk outputnya itu bisa keluar berapa. Ini main di 2 ohm, supply 24 volt 5 ampere ya. Untuk ini udah mentok, volume HP mentok. Nanti kita atur dari sini untuk volumenya biar bisa pas untuk titik clippingnya ya. Kita zoom. Oke, kita mulai. Oke, itu udah clipping ya. Kita kurangi sampai dia nggak cacat. Nah, kira-kira segitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Dapatnya di 626 11 4 11 5 630 11 5 6 30 11 5 ya, 11,5. Yap, hasilnya kisaran 72 watt ya. Ya udah lumayan lah, walaupun ya mungkin cuman segitu ya. Kalau 100 wattnya di 2 ohm itu kan kemungkinan itu di THD 10%. Nah, kalau THD 1% tuh dapatnya ya cuman segitu ya, sekitar 75 watt ya untuk TPA 3116 ini. Oke, kita lanjut untuk cek soundnya ya kan. Oh ya, nanti akan saya tunjukkan untuk apanya namanya, yang dimodif ya. Yang dimodif itu bagian mana, di bagian yang dekat input ya. Ini kan input, ini mode, terus ini bagian belakangnya.
Oke, di R berapa itu, R2 dan R3 ya, R2 dan R3 dan R3 itu kita ganti. Tadi kan yang R2 ini mana tadi sih, kecil banget ya. Ini R2 ini tadi kan 100k, kita ganti ke 75k, dan yang R3 ini tadi 20k, kita ganti ke 47k. Nah itu udah jadi settingan 136 dB ya. Oke, kita lanjut untuk cek. Ini kita lanjut, ini udah saya pasang ke speaker ya. Kita tes untuk tadi kan pakai sinyal generator, kira-kira dapat berapa dB, apakah ada kenaikan atau enggak ya. Itu udah, ini udah mentok ya, volume mentok tuh, udah bunyi. Kita pentokin dapatnya berapa. Setelah kita oprek ke 36 dB volume maksimal, kita tes langsung. Dapatnya cuma di 98 dB ya. Oke, kenapa naiknya nggak banyak ya, karena kita ngukurnya itu di frekuensi bass ya, 100 Hz itu kan di frekuensi bass, sedangkan untuk SPL meternya ini kan dia kecenderungannya di apa itu ya, dBA ya. Ini kan ada tulisannya dBA ya. dBA itu lebih untuk merekam frekuensi menengah ya, atau mid ya. Jadi kalau untuk bass dia kurang peka. Jadi kenapa dia nggak bisa merekam dengan sempurna kalau di frekuensi 100 Hz ya. Ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai SPL meter yang DBC ya. DBC itu artinya dia bassnya bisa kerekam juga untuk dB nya ya, dengan lebih apa namanya, lebih peka ya. Oke, nah seumpamanya kita naikin nih dari frekuensi generatornya, ini kan di frekuensi 100, kita naikin ke misal 500 ya. 500 itu udah masuk ke area mid ya. Kita lihat dapatnya berapa, tapi ya kayaknya jangan mentok-mentok ya, nanti saya budek, suaranya terlalu kenceng ya. 108 ya. Jadi naiknya dari 98 ke 108. Oke, jadi intinya udah ini ya, udah jelas ya. Untuk wattnya tadi terukur di 72 watt murni, THD 1%. Nah kalau THD 10% tuh perkiraan di 100 watt ya. Ini bisa keluar 100 watt, tapi dia sinyalnya udah cacat ya. Nah kalau 1% ya dapatnya paling 72-75 watt ya. Kecuali kalau kita gaskan sampai cacat sinyalnya ya, bisa itu nyampe mungkin 100 watt ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk karakter suaranya lebih ke bassnya ya. Jadi pas kita geber tadi mungkin untuk dB nya itu enggak terlalu signifikan untuk area midnya, cuman untuk 100 Hz itu kan bass. Nah dia lebih ke getaran speaker yang lebih dalam ya, lebih jauh getarannya daripada yang dB nya tadi ya, yang inputnya tadi yang saya rubah dari 26 dB ke 36 dB. Nah itu kenaikannya di area bassnya itu getarannya lebih kerasa ke dada ya, jadi bukan
dB meternya yang melonjak jauh, tapi lebih ke getarannya. Oke, jadi seperti itu untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.